Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan implementasi kuliah daring mata kuliah metodologi penelitian dengan subpokok bahasan pada etika dalam penelitian di jurnal Strategi Menghidupkan Motivasi Belajar Anak Usia Dini selama pandemi COVID-19 melalui publikasi. Sebelumnya di sini ada data diri dari dosen pengampu dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha dengan gelar yang dapat dilihat di layar, dan juga dari saya sendiri, Nurdiana Kamilia, selaku mahasiswa dari mata kuliah metodologi penelitian kelas D. Kemudian di sini ada daftar isi dari presentasi yang akan saya tampilkan yang terdiri dari pembukaan dan judul, kemudian dari data diri mahasiswa dan dosen pengampu, kemudian yang ketiga yaitu dari resume jurnal yang akan dibahas, dan yang terakhir yaitu terkait kaitan dari resume materi dengan jurnal yang telah dibahas. Kemudian lanjut ke bagian yang ketiga yaitu resume jurnal. Jurnal ini berjudul yaitu Strategi Menghidupkan Motivasi Belajar Anak Usia Dini selama pandemi COVID-19 melalui publikasi. Dan di sini terdiri yang pertama yaitu dari abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti strategi guru kelompok bermain atau KBTK Al-Huda Kota Malang dalam menghidupkan motivasi belajar siswa demi menjaga keberlangsungan pendidikan dalam kebijakan study from home atau SFH pada masa pandemi COVID-19. Dan di sini peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam melalui telepon dan juga dokumentasi, di mana dokumentasi ini terdiri dari platform WhatsApp dan juga dari Instagram. Kemudian dari pendahuluan, yakni karena adanya virus baru yaitu virus COVID-19 pada tahun 2019 menyebabkan adanya kebijakan PSBB dari pemerintah, yang tentunya kebijakan tersebut juga berdampak pada dunia pendidikan, yang sehingga awalnya proses belajar mengajar di sekolah, maka karena adanya kebijakan tersebut, adanya kebijakan lagi yaitu study from home yang menyebabkan kegiatan pembelajaran dilakukan dengan sistem jarak jauh. Hal ini menjadi tantangan dalam menentukan cara belajar serta menghadapi karakteristik siswa, terutama anak usia dini yang masih mudi dalam belajar atau dapat dikatakan motivasinya yang masih rendah, serta masih membutuhkan bimbingan dari orang tua dan dorongan dari guru. Dan kemudian selanjutnya yaitu dari tinjauan pustaka. Di sini sebelumnya telah dilakukan penelitian terkait dengan bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar siswa. Yakni yang pertama dari Suryani pada tahun 2015, yaitu metode inquiry discovery yang digunakan pada jenjang sekolah dasar dalam mata pelajaran IPA, yang dimana metode ini dikatakan cukup efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dikarenakan melibatkan siswa dengan kegiatan aktif baik secara penglihatan, pendengaran, pikiran, psikomotor, dan keseriusan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua yaitu dari Siregar pada tahun 2015 yang dilaksanakan di SMP Negeri di Batangkuis, di mana metode yang digunakan yaitu metode tutor sebaya yang ternyata dari hasil yang diperoleh ternyata mampu meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Negeri di Batangkuis. Kemudian yang terakhir yaitu dari penelitian Fatur Rahman pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa metode role playing yakni dengan adanya hubungan interaktif antara guru dan peserta didik maupun antar peserta didik dengan diskusi dan peragaan mampu secara efektif meningkatkan motivasi belajar dari siswa. Dan kemudian dari sini sendiri, di sini penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi guru dari kelompok bermain KBTK Al-Huda dalam menghidupkan motivasi belajar demi menjaga keberlangsungan pendidikan selama kebijakan study from home atau SFH. Dan dari sini dapat kita lihat bahwa tujuan dari penelitian ini berdampak positif dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya penelitian ini. Dan juga dari penelitian ini telah mendapatkan unsur tujuan dari kelompok bermain TK Al-Huda. Kemudian lanjut ke metode penelitiannya. Di sini dilaksanakan pendekatan yaitu melalui kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan baru serta gambaran terkait dengan strategi apa yang paling tepat yang dapat digunakan oleh guru di kelompok bermain TK Al-Huda untuk menghidupkan motivasi belajar para peserta didik selama SFH ini. Dan di sini dilaksanakan 4 langkah atau tahapan penelitian. Yang pertama yaitu mulai dari pengumpulan data, yang di sini pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara serta dokumentasi, kemudian reduksi data, kemudian yang ketiga penarikan kesimpulan, dan yang terakhir yaitu penyajian data. Dan dapat kita simpulkan dari sini
bahwa subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu guru pada kelompok KB di TK Al-Huda Kota Malang, serta dari murid yang berada di kelompok belajar mengajar tersebut. Dan dari teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode wawancara dan juga dengan metode wawancara yang dilaksanakan melalui telepon mendalam serta dokumentasi yang dokumentasi ini sendiri dilakukan dengan cara mengamati beberapa postingan status WhatsApp dan Instagram guru yang memposting hasil kerja tugas para siswa. Kemudian lanjut ke hasil pembahasan. Di sini berdasarkan keterangan dari guru kelas dari KBTK Al-Huda bahwa biasanya kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam seminggu, yaitu dari hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Akan tetapi karena adanya perubahan kebijakan SFH atau study from home, menyebabkan perubahan dari sistem mengajarnya, yakni dengan pemberian tugas, di mana tugas diberikan di awal pekan dan untuk pengumpulannya tetap sesuai dengan jadwal di hari biasanya. Dan dari sistem pengumpulan tugasnya sendiri, peserta didik mengirim hasil pekerjaannya melalui gurunya, dan nanti dari gurunya akan melakukan proses posting dari hasil kerja dari tiap siswanya. Dan dari penelitian ini terdapat 3 hal penting yang perlu diperhatikan, mulai dari strategi meningkatkan motivasi belajar, kemudian hambatan dalam meningkatkan motivasi belajar, dan juga manfaat dari penerapan metode publikasi dari hasil tugas yang telah dilaksanakan di kelompok belajar TK Al-Huda, Kota Malang. Dan dari strategi ini sendiri, dari para peneliti mendapatkan metode yang telah dilaksanakan, yaitu metode publikasi hasil belajar peserta didik. Metode publikasi ini sendiri terdiri dari metode yang di mana gurunya memposting hasil pekerja dari siswa, dan tidak hanya itu, nanti dari guru yang berkaitan akan memberikan caption terkait ucapan selamat dan juga apresiasi kepada siswa atau sebagai bentuk award atau penghargaan bagi siswa yang telah mengumpulkan pekerjaan dengan tepat waktu. Dan dengan adanya hal ini, tidak hanya berdampak baik terhadap siswa, tetapi juga terhadap orang tua selaku pembimbing peserta didik di rumah. Tetapi terdapat hambatan dalam meningkatkan motivasi belajar dengan cara metode ini, dikarenakan tidak semua keluarga memiliki fasilitas yang mencukupi, atau karena adanya kebatasan dari ketersediaan gadget sebagai penghubung dalam proses pembelajaran jarak jauh. Dan selain itu adanya hambatan dari kreativitas guru. Apabila metode yang digunakan atau metode pembelajaran yang digunakan terlalu monoton, maka juga akan menurunkan motivasi belajar dari siswa itu sendiri. Dan dari sini dapat kita lihat manfaat dari penerapan publikasi hasil tugas, di mana penerapan publikasi hasil kerja tugas yang dilakukan oleh guru kelas kelompok bermain KBTK Al-Huda menimbulkan dampak, yakni motivasi belajar para peserta didik hidup. Karena ketika guru sudah memposting salah satu hasil kerja dari salah satu siswa, maka hal itu akan memicu untuk peserta didik yang lain untuk segera dan berlomba-lomba untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Kemudian dari kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk strategi guru untuk menghidupkan motivasi belajar siswa dalam kebijakan SFH di tengah wabah COVID-19 dengan publikasi hasil kerja tugas terbukti dapat memotivasi siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama SFH atau study from home. Dan di sini juga terdapat beberapa hambatan yang ditemui guru dalam pelaksanaan metode publikasi tersebut, mulai dari aspek orang tua peserta didik, kemudian sarana pembelajaran, dan juga dari kreativitas guru. Dan kemudian bagian yang keempat, yaitu ada resu materi yang berkaitan dengan jurnal, di sini terkait dengan etika penelitian. Mungkin saya sedikit merangkum terkait dengan etika penelitian, di mana etika penelitian merupakan norma atau standar perilaku yang menjadi pedoman moral perilaku seseorang dan hubungannya dengan orang lain. Dan tujuan dari etika penelitian ini sendiri yaitu untuk menjamin agar tidak ada seorang pun yang dirugikan dan dampak negatif dari kegiatan penelitian. Dan di sini juga terdapat 3 pedoman etika terhadap responden, mulai dari yang pertama yaitu metode pengumpulan data dengan menjelaskan manfaat yang diharapkan dari penelitian kepada responden. Dan yang kedua yaitu menjelaskan hak dan kesejahteraan yang dilindungi dan bagaimana caranya. Dan kemudian yakni memastikan adanya persetujuan dari responden. Dan berdasarkan pedoman dari etika penelitian ini sendiri, dari jurnal yang telah kita bahas, tidak ada hal yang menyimpang dari konsep etika penelitiannya. Bahkan dari penelitian ini justru berdampak positif dan menjadi gambaran bagi masyarakat umum untuk diterapkan dalam proses meningkatkan motivasi belajar siswa selama kita belajar secara jarak jauh ini atau study from home.
Dan berikut merupakan daftar pustaka dari jurnal yang telah dibahas yang berkaitan dengan strategi pembelajaran dalam memotivasi sistem belajar mengajar siswa. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kata. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.